hidup beragama secara dewasa. Betul. Ikuti aturan pemerintah. Kalau memang tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, jangan dilanggar. Iya, Kita dakwah sama-sama. insya Allah nih. Kita ajak Itu PR kita buat saya. ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kita kali ini akan bahas soal 7 omong kosong Donitan di hadapan Angelina Sondak. Kita tahu track record Angelina ya, dia sudah pindah agama, dia sudah meninggalkan iman Kristennya dan kemudian pindah agama sehingga dia dapat suami dan dia dapat juga jabatan sebagai anggota dewan. Tapi nggak tahu sekarang ngapain gitu. Tapi dia membuat sebuah podcast dan mengundang narasumber yang bahas tentang Trinitas. Tapi narasumbernya ini ngaco cuy. Narasumbernya adalah dari Islam. Bagaimana ceritanya seseorang membahas iman Kristen tapi dia bukan orang Kristen dan dia adalah orang Islam. Kalau dibilang oh iya dia mantan Kristen, dia tahu, omong kosong. Orang kalau dia tahu tentang ajaran Kristen gak akan dia pindah. Kenapa dia pindah agama? Karena dia sama sekali tidak tahu soal ajaran Kristen. Makanya kalau undang Trinitas, bahas Trinitas ya undang saya gitu loh. Undang Pak Esra Soru, Andre Tunggal, Mas Didit, atau orang-orang Kristen lainnya yang benar-benar percaya dan menggeluti bidang itu. Makanya lucu ya, seandainya kamu undang cara membuat bakso, yang kamu undang itu orang yang nggak tahu buat bakso, cuman tahu makan bakso, ya itu keliru lah, omong kosong itu. Oke, kita akan bahas 7 omong kosong atau kebohongan Donitan di hadapan Angelina Sondak. Tapi sebelumnya kita akan nonton dulu ya video secara full, kemudian kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, kita bahas saja. Di dalam Bible ternyata juga ada ayat-ayat atau banyak ayat-ayat yang nggak otentik. Waduh. Kalau bicara nggak otentik nih gimana nih ceritanya nih? Catatan di pinggir halaman disisipkan jadi ayat. Ayat mana sih itu? Banyak, sebenarnya banyak. Ada belasan di Perjanjian Baru, ada beberapa di Perjanjian Lama. Ada ajaran Trinitas. Ya, Benji pernah tahu? tahu. Tahu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Disebutkan 3 pribadi, ketiganya satu. Ya, Nah, itu kan konsep Trinitas. betul. Itu ternyata ayat sisipan. Waduh. Benji kan pasti akrab dengan Bible dong. Ya, Pernah baca nggak di Bible ada ayat yang mirip dengan inna dina indalohil Islam? ada. Hmm. Yesus pernah ngomong Kristen? Oh iya, artinya kalau misalkan ngomongin Kristennya, Yesus tidak pernah istilahnya satu mengucapkan kata Kristen aja nggak pernah. Dan apa yang Yesus ajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya saat ini kita yang lakukan. Doanya sujud, puasa, disunat, nggak makan babi. Udah gitu yang mati dikafanin. jangan sampai ada hate speech gitu, atau enggak mengklaim bahwa ini agama gue paling bener gitu kan. Enggak, karena kan Koko juga nggak mengajarin begitu dan Islam pun nggak pernah maksa gitu loh. Hidup beragama secara dewasa. Betul. Ikuti aturan pemerintah. Kalau memang tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, jangan dilanggar. Dakwah Kristologi buat kami itu juga adalah dakwah tauhid. Karena dakwah kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Ya, itu kurang lebih video yang disampaikan ya, apa statement-statement yang disampaikan oleh Donitan di hadapan Angelina Sondak. Dan kita akan breakdown satu-satu, kita akan bahas 7 omong kosong dan kebohongan dari Donitan. Memang kalau ngomong ya, orang itu akan sangat-sangat kelihatan pintar itu ketika ngomong di tengah-tengah orang yang bodoh. Itu intinya. Jadi sebodoh apapun orang itu, kalau orang yang diajak ngomong lebih bodoh dari dia, ya dia kelihatan pinter. Nah, cilakanya Donitan penipu, pembohong tentang ajaran Kristen. Cilakanya lagi Angelina Sondak dia gak ngerti tentang kekristenan. Makanya dia bilang, oh iya saya tahu, iya. Padahal gak tahu apa-apa gitu. Itu fakta yang gak bisa dipungkiri. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita breakdown satu-satu. Ada 7 setidaknya. Di dalam Bible ternyata juga ada ayat-ayat atau banyak ayat-ayat yang nggak otentik.
Waduh. Kalau bicara nggak otentik nih gimana nih ceritanya nih? Catatan di pinggir halaman disisipkan jadi ayat. Ayat mana sih itu? Banyak, sebenarnya banyak. Ada belasan di Perjanjian Baru, ada beberapa di Perjanjian Lama. Nah, di sini Donitan ngomong soal ayat sisipan katanya. Dalam Bible ada ayat sisipan dan tidak otentik. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kita bahas ini secara fair. Sebenarnya dalam Quran sendiri juga banyak sisipan. Dan itu yang saya coba akan terangkan ke kalian semuanya dalam bagian ini. Saya bukan membahas dari sudut pandang atau membahas secara asumsi saja ya. Tapi saya akan kutip pembahasan dari Ustadz. Dan ini Ustadz menjawab ya, dikatakan sisipan dalam Al-Quran. Mengapa dalam Al-Quran terjemahan terdapat semacam sisipan di dalam tanda kurung dalam bagian arti dari ayat? Terima kasih. Nih jawabannya. Setidaknya jawabnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, tidak merusak Al-Quran. Ya intinya selama itu tidak, penerjemahannya itu nggak merusak dalam Al-Quran yang asli, nggak masalah dikasih sisipan. Kedua, kendala terjemahan. Semua orang pasti mengakui bahwa adanya penerjemahan Al-Quran sangat membantu banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi sebenarnya sisipan-sisipan ada itu untuk membantu memahami isi dari Al-Quran. Yang selanjutnya kendala bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kendala utama tidak keseriusan dalam belajar bahasa Arab. Padahal kita ini bangsa Muslim dan selanjutnya. Nah, di sini setidaknya ada 3 jawaban yang intinya disisipkan untuk memahami lebih dalam tentang Quran itu sendiri. Nah, sekarang kenapa dalam Alkitab kok juga ada dalam kurung seperti itu? Ya, itu kan terjemahan dan itu dipakai untuk memberikan arti yang lebih mendalam kepada ayat-ayat tertentu yang mungkin orang akan kesulitan memahaminya. Salah satunya adalah tentang Trinitas tadi. Dikatakan di situ kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu dipakai untuk menjelaskan tentang Trinitas. Loh Trinitas kan nggak ada dalam Alkitab. Siapa bilang? Hanya orang omong kosong dan orang yang tidak tahu Alkitab yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada Trinitas. Coba cek aja dari Kejadian 1 ayat 1-3 itu sudah terpampang jelas-jelas ini ya. Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan selanjutnya di situ ada Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas air, dan kemudian Allah berfirman. Firman adalah logos yang adalah Yesus Kristus, dan itu menunjukkan Trinitas. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1-3 juga kan terpampang itu jelas-jelas. Jadi kalau dibilang Trinitas nggak ada dalam Alkitab itu omong kosong. Orang yang tidak tahu sama sekali tentang Alkitab. Kita akan bahas selanjutnya ya dari Donitan. Ada ajaran Trinitas. Ya, Benji pernah tahu? tahu. Tahu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Disebutkan 3 pribadi, ketiganya satu. Ya, Nah, itu kan konsep Trinitas. betul. Itu ternyata ayat sisipan. Waduh. Nah itulah yang saya bilang ya, kalau orang ngomong di antara orang yang nggak ngerti ya, pasti kelihatan pinter. Waduh, wah senang sekali nih. Donitan kalau dengar kata waduh, wah senang, dipikir dia sudah pintar. Oke, kita akan lihat ya dalam ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7 di situ dikatakan seperti ini ya. Ini dalam terjemahannya ya, ini saya bilang. 1 Yohanes 5 itu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dalam kurung ini kita tahu ya, di Quran juga ada di dalam kurung tadi dipakai untuk katanya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang ayat yang mungkin orang-orang jemaat tidak mengerti, contohnya gitu ya. Seperti yang dikatakan tadi dalam artikel yang kita baca. Dan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ini, oti treis eisin oi marturontes. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ada nggak dijelaskan tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus? Nggak ada kan? Tapi di sini kan oti treis, ada 3 yang memberikan kesaksian. Nah, kemudian dijelaskanlah di sini. Bahasa Inggrisnya juga gitu. For there are 3 that bear witness, the Spirit and the water and the blood, and the 3 are in agreement. Tapi kalau dalam terjemahan yang ini adalah Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Nah, ini sebenarnya kenapa kok sampai ada dalam kurung ini? Ini sebenarnya untuk memberikan penjelasan tentang
ayat dalam bahasa aslinya yang mungkin mereka akan sulit untuk pahami. Tapi sekali lagi itu tidak merubah fakta dan makna. Ya, sekali lagi kita akan lihat ya dalam sisipan Quran ya. Nah, contohnya seperti ini. Keberadaan sisipan pada teks terjemahan Quran biasanya digunakan untuk membantu penguatan makna. Berhubung ada sekian banyak pola kalimat dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan secara harfiah masih meninggalkan ketidakjelasan atau bahkan malah tambah membingungkan. Misalnya terjemahan dalam kata kul yang berarti katakanlah. Seringkali disisipkan penjelasan di dalam tanda kurung wahai Muhammad, berarti perintah untuk Nabi Muhammad untuk mengatakan sesuatu. Nah, kalau dalam Quran sendiri kata kul itu kan tidak ada. Ini siapa kul ini di sini ternyata dijelaskan dalam kurung wahai Muhammad. Sebenarnya kan sesimpel itu ya untuk memahami ini. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab juga gitu ya. On tris eisin oi marturontes. Tris marturontes ini siapa ya, jelaskanlah. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dan ini kan sebenarnya merujuk kepada Kejadian pasal 1 ayat 1 juga gitu loh. Di sini kan pada mulanya Allah, roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Ini kan sebenarnya sama seperti itu ya. Allah, firman dan roh Allah. Jadi apa yang jadi persoalanmu Donitan? Atau kan jangan-jangan kamu sebenarnya memang nggak ngerti apa-apa tentang kitabmu juga. Ya wajar sih, yang dibahas kan selama ini ya Alkitab, ngaku kristolog, padahal semua omong kosong. Dua omong kosong yang sudah saya bongkar hari ini tentang Donitan. Ya kalau mau konsisten, dalam Alkitab itu ada ayat siluman disisipkan. Lo kalau mau konsisten kitabmu juga nggak boleh dong. Kenapa kamu memprotes Alkitab sedangkan kitabmu sendiri ada? Ya nggak fair yang kayak gitu, bener nggak? Ya kalau mau dewasa dan jujur ya jelas nggak fair. Kita akan lanjutkan ya, masih ada 5 lagi omong kosong dari Donitan. Mbak Enji kan pasti akrab dengan Bible dong. Ya, Pernah baca nggak di Bible ada ayat yang mirip dengan inadina indolohil Islam? ada. Yesus pernah ngomong Kristen? Oh iya, artinya kalau misalkan ngomongin Kristennya. Ya ini lagi omong kosong dari Donitan. Dia mengatakan katanya ada ayat yang menyebut kata Islam ya. Yesus dalam Bible menyebut kata Islam. Terus kemudian dia sambung lagi, emangnya di dalam Bible ada Yesus menyebut Kristen. Dia kan bilang seperti itu ya. Lah, ini kan lucu, ini lucu banget gitu. Dia ingin mencoba menunjukkan bahwa dalam Alkitab mention kata Islam, sedangkan kata Kristen nggak pernah di-mention. Donitan, kamu terlalu ya. Sekarang tunjukin saya di mana ayat dalam Alkitab yang menyebut Islam. Ada apa enggak? Kalau dibilang ada nggak dalam ayat Alkitab sebut Kristus? Ada dong bos, ada. Masa kamu nggak pernah tahu begitu kan? Nah coba kita akan lihat ya dalam Alkitab. Nah, dalam Kisah Para 11 ayat 26, mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid Yesus disebut Kristen pertama kali di Antiokhia. Lalu kenapa Yesus nggak pernah mention kata Kristen? Bro, Kristen itu sebutan untuk orang pengikut Kristus. Jadi selama seseorang itu mengikut Kristus, itu disebut Kristen. Yesus pernah nggak bilang Kristen? Loh, Yesus nggak pernah bilang Kristen. Secara literal gitu, bilang Kristen nggak. Tapi Yesus ketika panggil para muridnya, dia bilang apa? Ikutlah aku, follow me. Jadi kalau dibilang, misalnya dia ketemu Petrus ya, waktu itu Petrus sedang menebarkan jala, cari ikan tapi nggak dapat ikan, kemudian pas dapat ikan kayak jaring, kemudian Yesus bilang gini, aku akan menjadikan kamu bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia. Ikutlah aku katanya. Nah kata ikutlah aku ini menunjukkan bagaimana kita harus menjadi pengikut Yesus. Dan pengikut Yesus inilah kemudian hari disebut sebagai Kristen. Sebelum Kristen disebut sebagai apa? Pengikut jalan Tuhan. Dan itu mentionnya ada semua dalam Alkitab. Jadi kalau nggak tahu sejarah, nggak usah banyak ngomong Donitan. Dan buktikan mana ayat yang mention
Islam di dalam Alkitab seperti klaimmu itu? Ada nggak? Ya jelas nggak ada. Cari aja nggak akan ada itu. Oke, kita lanjutkan ya. Udah 3 omong kosong dari Donitan. Kita masuk ke bagian keempat. Yesus tidak pernah istilahnya satu mengucapkan kata Kristen aja nggak pernah. Dan apa yang Yesus ajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya saat ini kita yang lakukan. Doanya sujud, puasa, disunat, nggak makan babi. Udah gitu yang mati dikafanin. Ya, itu sebenarnya kan statement-statement andalan dari Ahmad Deedat dan Zakir Naik ya. Yesus datang ke dunia mengajarkan mati dikafanin, sujud kalau ibadah, dia sunat dan lain-lain. Ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang tidak tahu sama sekali tentang visi misi tujuan Yesus ke dunia dan seluruh ajaran Kristen. Ini orang yang tidak tahu sama sekali. Loh, coba kita cek ya dalam Alkitab. Apakah Yesus pernah mengajarkan umatku semuanya kalian harus sunat? Umatku semua kalian harus dikafani kalau mati. Statement Yesus bilang gitu mana? Cari Donitan, kasih tunjuk saya. Ada nggak? Ya jelas gak ada, karena itu semua ajaran omong kosongmu Donitan. Loh, kenapa? Kita akan cek ya. Kita akan lihat dalam Alkitab lah, supaya kita melihat fakta yang paling benar. Ini ya. Kita akan lihat di ayat 8 terlebih dahulu. Ayat 8 di sini mengatakan sini. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan di sini kalau kita ya, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, sekarang dari statement kecil ini kita tahu siapa sebenarnya yang selalu mengajarkan tentang Sabat. Mengajarkan kalau Sabat nggak boleh bekerja, Sabat tuh hari Sabtu. Terus kalau ibadah sujud, kalau ibadah tuh harus aturannya ini itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Farisi cuy. Farisi. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran Farisi ini yang mementingkan legalisasi, legalitas, yang mementingkan aturan ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tegur mereka satu-satu. Kamu munafik, kalian itu sama seperti kuburan, dilabur putih bagus-bagus, dalamnya busuk penuh tulang belulang. Yesus juga mengatakan, aku ini Tuhan atas hari Sabat. Kenapa kamu hanya sibuk dengan aturan-aturan tetek bengek, hal-hal yang gak penting itu, tapi kau melupakan Tuhan atas hari Sabat. Ini sama Donitan. Mementingkan sunat, mementingkan kafan, mementingkan puasa, tapi tujuannya hanya satu, supaya kesombongan dirinya dianggap sebagai tokoh agama yang suci, yang gak ada dosa, sama kayak dirimu itu Donitan. Dan itulah yang saya bilang, bahwa bukan Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan itu. Jadi klaimermu itu omong kosong. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dari menyucikan semua dosa manusia, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan itu ajaran Yesus yang paling utama. Sehingga semua pengikut Yesus, orang Kristen ini, kemudian itu mengatakan bahwa pengikut Yesus mengikuti apa yang Yesus katakan. Bahkan ya sebenarnya kalau kita tahu ya, ahli Taurat, orang Farisi, kan mereka mencurigai bahwa Yesus, kamu datang ke dunia untuk menghapuskan hukum Taurat. Ya, yang receh-receh kayak yang dibilang Donitan tadi. Tapi Yesus bilang apa? Saya datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Artinya apa? Sudah bukan itu lagi yang menjadi patokan orang hidup secara Kristen. Bukan lagi sunat, sujud, mandi, apa itu. Tapi yang menjadi patokan adalah ketika believe in Christ, percaya pada Kristus, hidup Zoe and Christo, hidup dalam Kristus. Itu yang paling penting, bukan lagi hal-hal receh, aturan-aturan tadi itu. Jadi kalau dibilang Yesus datang ke dunia mengajarkan aturan-aturan itu dan orang Islam yang melakukan, ini omong kosong yang dilakukan oleh Donitan di depan Angelina Sondak. Mbak Angie, sadar Anda itu loh. Belajar baik-baik, undang orang yang benar untuk bahas ajaran yang seharusnya diajarkan orang yang kompeten dan tepat. Orang gak ngerti apa-apa kamu undang ya, sesat lah. Oke, kita lanjutkan ya.
Jangan sampai ada hate speech gitu atau enggak mengklaim bahwa ini agama gue paling bener gitu kan, enggak, karena kan Koko juga enggak mengajarin begitu dan Islam pun enggak pernah maksa gitu loh. Wah, ini lagi kan kalau dibilang jangan klaim agama paling benar, dan Islam pun nggak pernah maksa orang masuk dalam agamanya. Nah, sekarang saya tanya gini, semua agama itu pasti bilang agamanya yang paling benar, dan itu sah aja. Kristen mengatakan bahwa Kristen paling benar, itu sah. Islam mengatakan Islam paling benar, dan itu sah. Dan semua agama sah mengatakan bahwa agamanya paling benar. Itulah kenapa seseorang memeluk agamanya masing-masing. Yang salah adalah ketika orang itu melarang orang beragama lain. Jadi kalau ada orang mau ibadah di agama Kristen dilarang-larang, gerejanya tutup, dipersulit dan lain-lain. Nah itu yang salah cuy. Dan kalau Don Ditan mengatakan iya, memang nggak boleh ngomong agamanya paling benar. Loh Don Ditan, kamu itu loh lakukan debat, bahas agama orang. Oh sorry ya, Don Ditan kan nggak pernah bahas agamanya sendiri ya, karena nggak tahu apa-apa deh. Bahasa agama orang. Itu kenapa? Karena kamu kan menganggap agamamu paling benar kan. Sehingga mengatakan agama Kristen gak benar. Nah ini yang sebuah kekeliruan sebenarnya. Ini sebuah kekeliruan kenapa? Karena kita itu sebenarnya wajib dan harus menganggap agama kita paling benar. Tapi bukan berarti pergi kemana-mana bilang salahkan. Wah agama ini salah, agama ini salah, agama ini salah. Loh. Membuktikan agamamu benar itu dengan mengeksposisi kitabmu dan mengatakan kitabmu paling benar gitu loh, bukan ngomongin agama orang yang kamu sendiri nggak tahu. Dan ini keliru Mbak Enji. Itu yang kamu bilang hate speech dan lain-lain dan mengatakan agama paling benar, itu kelakuannya siapa? Orangnya di depanmu itu. Oke lanjut. Hidup beragama secara dewasa. Betul. Ikuti aturan pemerintah. Kalau memang tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, jangan dilanggar. Dakwah Kristologi buat kami itu juga adalah dakwah tauhid. Karena dakwah kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Yang terakhir ini yang ketujuh ya. Yang terakhir ini Don Ditan, dia mengatakan bahwa beragama itu harus dewasa. Kalau di aturan pemerintah dilarang membawa orang untuk masuk ke agamanya, jangan lakukan. Konyol dan kemudian dia sambung, bagi kami Kristologi itu adalah tauhid. Don Ditan, konsep Kristologi itu emang ada dalam Islam? Saya tanya kau. Ada, buktikan dalam kitabmu, ada disebutkan di situ Kristus, Yesus Kristus, ada nggak? Isa Al-Masih kamu bilang. Ya, jadi kalau kamu bilang Kristologi adalah tauhid, itu jelas omong kosong. Ketika kamu mengakui eksistensi Yesus Kristus, itu sebenarnya nggak bisa kamu bilang konsep tauhid dalam agamamu. Nggak bisa. Dan selanjutnya, ketika kamu mensiarkan agamamu dan kamu bilang itu adalah boleh, sedangkan orang Kristen menyiarkan agamanya dan itu tidak boleh melanggar aturan pemerintah, itu hanya keegoisanmu dan standar ganda yang kamu punya. Oh iya, kalau Kristen itu nggak boleh, harus ikut pemerintah, nggak boleh sebarkan agamanya. Orang yang sudah punya agama nggak boleh pengaruhi untuk masuk agamanya. Sedangkan kalau kami itu namanya berdakwah, itu boleh. Nah ini omong kosong. Ini namanya egois. Ini namanya orang mau menang sendiri dan itu faktanya. Nah kalau memang mau konsisten di situ, emangnya kamu nggak pernah suruh orang-orang untuk masuk ke agamamu? Lah Don Ditan, nggak usah lah kamu gitu. Jejak digital itu ngeri cuy. Katanya. Setelah ini kan sudah menjadi muslim. Iya, Kita dakwah sama-sama. insya Allah ini. Kita ajak Itu PR kita buat saya. ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Deh. Sebentar bilang di Angelina Sondak kita nggak boleh, kita harus ikut pemerintah, kita nggak boleh bawa orang yang sudah agama masuk ke agama kita. Di sisi lain Don Ditan yang selalu pakai topi, ya, dia mengatakan ya kamu kan sudah Islam, ayo kita pergi, kita ajak semua orang baik Islam maupun bukan Islam, kita ajak untuk masuk ke Islam. Waduh,
Donditan. Memang gini, ciri-ciri pembohong dan penipu dan pengomong kosong, ciri-cirinya adalah suka nggak konsisten. Sebentar ngomong tempe, besok ngomong tahu, besok ngomong sari deli. Oke, terima kasih, itu saja dari saya, panjang lebar, mudah-mudahan teman-teman gak bosan dan banyak hal yang kita boleh terima dalam hal ini. Semoga pembelajaran ini semuanya buat kita semuanya makin tahu kebenaran, bukan dongeng-dongeng omong kosong dari Donitan. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya. Silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.